Lagi dan lagi, ada gejolak yang sedang terjadi di internal timnas Irak. Pasalnya, Federasi Irak sedang mendapat sorotan dari penggemar sepak bola di sana. Bahkan bukan hanya itu. Media dan warganet Irak ramai melontarkan kritik kepada Federasi Sepak Bola Irak (IFA). Mereka menilai tim nasional Irak terkesan meremehkan kekuatan timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Protes tersebut semakin mencuat setelah Irak memilih lawan uji coba pada agenda FIFA Matchday yang dianggap tidak sebanding. Lawan yang dipilih berasal dari tim-tim Asia dengan gaya permainan mirip, namun dianggap tidak merepresentasikan kualitas skuad Garuda Nusantara saat ini. Padahal, timnas Indonesia kini jauh berbeda dibandingkan pertemuan di round pertama dan kedua. Mayoritas pemain Garuda sudah berkarir di kompetisi Eropa dengan level permainan yang lebih tinggi serta pengalaman menghadapi lawan-lawan berkualitas. Kondisi ini membuat publik Irak geram. Mereka menilai federasi terlalu percaya diri dengan pendekatan lama, seolah masih bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah seperti sebelumnya. Padahal, skuad Garuda saat ini diperkuat taktik modern dan komposisi pemain yang lebih kompetitif. Media lokal Irak juga menyoroti bahwa tim pelatih seharusnya lebih serius dalam mempersiapkan diri menghadapi Indonesia. Kesalahan membaca kekuatan lawan dapat berakibat fatal, terutama karena Indonesia saat ini tengah berada dalam tren positif dan sering memberi kejutan di kancah internasional. Kekecewaan warganet Irak pun terus bergema di berbagai platform media sosial. Mereka berharap federasi segera melakukan evaluasi dan tidak lagi meremehkan timnas Indonesia. Sebab, jika tetap menganggap enteng Garuda Nusantara, peluang Irak melangkah ke Piala Dunia 2026 bisa terancam. Indonesia bukan cuma harus melawan kekuatan besar Arab Saudi dan Irak, tapi Garuda Nusantara juga dipaksa berhadapan dengan permainan licik AFC yang seolah selalu membela tim-tim dari Timur Tengah. Pasalnya, hampir semua petinggi AFC adalah dari Timur Tengah. Mereka kesal ke Indonesia karena setelah Indonesia lolos ke round 3, drama dan aroma kecurangan yang selama ini mereka lakukan menjadi viral di media Indonesia, bahkan di media asing. Semula berawal dari wasit botak plontos yang berasal dari Oman pada laga Indonesia versus Bahrain tersebut. Dan kejadian itu membuat heboh di dunia, bahkan sampai pundit-pundit sepak bola dunia juga membahas kecurangan tersebut. Dan hal itu membuat AFC tercoreng namanya di mata dunia. Sebenarnya keberpihakan terhadap negara-negara dari Timur Tengah sudah lama terjadi. Dan selama negara-negara yang mendapat perlakuan dari AFC seperti itu, semua diam hanya bisa dipendam dengan kekecewaan. Tetapi setelah bertemu dengan Indonesia, hal itu menjadi berbeda. Dengan kekuatan netizen Indonesia yang hampir 80% cinta sepak bola, hal seperti itu tidak bisa didiamkan. Berkat kekuatan netizen Indonesia, AFC dan wasit yang memimpin pertandingan pun diberi pelajaran sampai perbuatan AFC itu benar-benar diketahui di seluruh dunia. Dan di round 4 ini, AFC mungkin juga bisa melakukan segala cara untuk menumbangkan timnas Indonesia. Dan itu sudah terlihat jelas dari berbagai situasi dan kondisi. Seperti perubahan tuan rumah yang awalnya di tempat yang netral menjadi tuan rumah Arab Saudi dan Qatar. Kemudian jadwal pertandingan yang menguntungkan Arab Saudi dan Qatar, lokasi hotel yang jauh dari tempat pertandingan, serta jarak waktu pertandingan yang mepet untuk tim lawan-lawan dari Arab Saudi dan Qatar. Dari bumi Nusantara, cahaya harapan bersinar, langkahmu gagah di arena membawa nama besar. Dan ternyata, bukan hanya Indonesia yang dirugikan. Irak pun merasakan hal yang sama. Mereka bahkan sudah melayangkan protes keras karena merasa perlakuan spesial terus diberikan pada Arab Saudi. Tapi apa hasilnya? Nihil. FIFA dan AFC sama-sama bungkam. Diam seolah tak mau tahu. Fans Irak pun ikut murka melihat kondisi ini. Selain mereka kesal dengan kondisi internal Federasi Irak. Di media sosial, mereka terang-terangan mengajak Indonesia untuk bersatu. Ayo lawan kebiadaban AFC dan tuan rumah. Begitu seruan netizen Irak. Bayangkan, dua negara yang selama ini jadi rival, kini bisa jadi sekutu demi melawan ketidakadilan. Walaupun toh nantinya Irak juga akan bertemu di round 4 ini. Akan tetapi, ketidakadilan yang Irak rasakan juga perlu dipertimbangkan. Dari tribun kami berseru, dukungan tak pernah habis. Langkahmu di tengah hiruk-pikuk ini, sorotan dunia justru mengarah pada timnas Indonesia. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, mantan bintang Barcelona dan legenda Belanda, Garuda Nusantara kini tampil dengan filosofi permainan baru. Dan percaya atau tidak,
Inilah yang bikin lawan-lawannya semakin waspada. Ya, walaupun jujur aja, kondisi timnas Indonesia juga tidak terlalu baik-baik saja. Pasalnya, walaupun kebanyakan pemain dari Eropa, tapi persiapan yang didapatkan dari timnas Garuda hanya 1 hari berkumpul di Arab Saudi menjelang pertandingan di round 4 ini. Dan semoga para pemain dan Patrick Kluivert mampu memanfaatkan waktu tersebut untuk pemulihan dan pendalaman strategi dalam menghadapi round 4. Kluivert dan tim kepelatihan sudah memahami cara memanfaatkan momen ini. Dengan gaya cermat dan penuh perhitungan, ia menegaskan, fisik yang bugar akan jadi kunci menghancurkan pertahanan lawan. Jangan heran kalau nanti kita lihat pressing ketat dan serangan balik cepat ala Garuda yang bikin Arab Saudi akan waspada. Ayo bangkit, ayo menang, timnas kita pasti gemilang. Timnas maju terus pantang mundur. Keuntungan yang dimiliki timnas Indonesia, baik dari segi fisik maupun mental, harus benar-benar dimaksimalkan demi meraih hasil terbaik. Bagi para pemain Garuda, momen ini menjadi salah satu yang paling krusial dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi jelas bukan lawan sembarangan. Mereka memiliki reputasi sebagai tim kuat Asia dengan pengalaman panjang di level internasional. Namun, Indonesia juga datang dengan modal berharga, yakni jam bermain di klubnya serta mental bertanding yang semakin matang. Dengan kerja keras dan semangat juang tinggi, peluang Indonesia untuk memberikan kejutan tetap terbuka. Tidak ada yang mustahil di dunia sepak bola, selama tim mampu menjaga fokus dan konsistensi sejak awal hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Patrick Kluivert, duel melawan Arab Saudi akan menjadi ujian besar. Ia harus membuktikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat selama masa persiapan bukan hanya sebatas rencana di atas kertas, tetapi juga bisa diwujudkan dalam permainan nyata di lapangan. Seluruh pemain sudah menjalani latihan intensif, strategi telah disiapkan, dan semangat mereka semakin terasa. Kini, yang dibutuhkan hanyalah membuktikan hasil dari semua persiapan tersebut dalam laga resmi. Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Dukungan penuh dari supporter juga diharapkan mampu menambah motivasi para pemain untuk tampil maksimal. Laga kontra Arab Saudi bukan hanya tentang mencari poin, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia siap bersaing di level tertinggi Asia. Momentum ini penting untuk menjaga kepercayaan diri sekaligus menegaskan posisi Garuda sebagai tim yang patut diperhitungkan. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Indonesia menjawab tantangan besar tersebut. Dengan persiapan yang matang, mental yang terjaga, dan keyakinan kuat, timnas Garuda memiliki kesempatan untuk mencatat hasil yang membanggakan. Dari bumi Nusantara, cahaya harapan bersinar. Langkahmu gagah di arena, membawa nama besar. Dengan